Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian ilmu, pengertian dakwah, dan pengertian ilmu dakwah. Kita langsung aja ya. Ini dia materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu, pengertian dakwah, dan pengertian ilmu dakwah. Yang pertama ada pengertian ilmu. Dalam bahasa Arab, yaitu alima, yang artinya pengetahuan. Sedangkan dakwah menurut bahasa berarti panggilan, ajakan, atau seruan. Sedangkan menurut istilah, segala bentuk penyampaian ajaran agama Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana. Ilmu dakwah adalah ilmu yang bersifat sistematis, logis, yang membahas atau mempelajari nilai ajaran Islam kepada manusia untuk mewujudkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan ilmu dakwah dalam sistem Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kedudukan ilmu dakwah dalam sistem Islam. Bisa dilihat oleh teman-teman di bagan, sistem Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam itu ada yang berupa tekstual dan ada juga yang berupa kontekstual. Kalau yang tekstual, ada Al-Quran dan hadis, sedangkan kontekstual ada alam dan manusia. Sedangkan yang kedua, isi ajaran Islam. Apa sih isi ajaran Islam itu? Nah, di sini isi ajaran Islam itu ada 3. Akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga, ada pengembangan ajaran Islam. Ajaran Islam itu dikembangkan dengan cara apa sih? Nah, di sini dijelaskan ada 2 cara. Yang pertama, yaitu tarbiyah melalui pendidikan. Umat Islam dididik, dan sebagainya. Lalu cara yang kedua yaitu dakwah. Dakwah di sini yaitu Islam disebarluaskan, Islam disiarkan, agar apa? Agar bisa berkembang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dakwah menurut hadis. Konsep dakwah menurut hadis. Konsep dakwah juga terdapat pada hadis. Salah satunya hadis riwayat Muslim, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran haruslah merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Bila tidak mampu, maka dengan hatinya atau doa. Dan ini selama-lamahnya iman." Dakwah memiliki beberapa hal teknis yang harus dilakukan demi terciptanya dakwah yang efektif dan efisien, meliputi yang pertama, dari tahap ke tahap lainnya, dari yang paling mudah ke tahap yang lebih menantang. Yang kedua, memilih saat atau waktu yang tepat untuk menghindari kebosanan. Yang ketiga, memberi kemudahan bukan menyulitkan. Yang terakhir, dilakukan sesuai dengan kemampuan. Jumu'ah Amin juga merumuskan beberapa kaidah yang dapat digunakan sebagai konsep dakwah. Ada 8 konsep dakwah yang sudah tertulis di situ. Dan dari macam-macam penjelasan konsep dakwah Islam menurut beberapa kaidah yang sudah saya sebutkan tadi, secara umum konsep dakwah Islam adalah mengajak manusia untuk berbuat kebaikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dengan cara yang tidak menyulitkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dakwah menurut Al-Quran. Apa aja sih yang di dalamnya? Itu ada bentuk-bentuk dakwah dalam Al-Quran. Yang pertama, tazkir adalah dakwah dengan cara mengingatkan kepada orang yang lupa supaya kembali kepada jalan yang baik. Dan yang kedua ada nazir, yaitu memberi peringatan dengan menyampaikan kabar yang menakutkan. Dan yang ketiga ada basyir, yaitu memberi peringatan dengan menyampaikan kabar yang menyenangkan. Dan yang keempat ada islah. Islah itu mendamaikan 2 orang atau kelompok orang yang berselisih. Dan yang terakhir ada nasihah. Nasihah itu memberi nasihat kepada seseorang baik diminta ataupun tidak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.